kelas Nahwu dasar. Masih di kitab yang sama dengan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Ustadz Cing Zakaria rahimahullahu taala. Sembari menunggu apa ya, ini qadarullah nih pada apa ya, belum join ya. Semoga. Tapi hari ini memang ada kelas ya, insyaallah ya. Kamis kan. Baik. Mungkin yes. Apaan Ustadz, izin dulu ke toilet. Ya, nah, betul. Oke, nah. Jadi sembari menunggu yang ada gabung, insyaallah kita coba review lagi ya. Kita coba review lagi untuk dars yang sudah berlalu. Kita sudah masuk hari Kamis ya, jadi kita ini berhubung juga ini ada Mas Tegar Renandra ya. Ahlan Mas, ini baru apa ya, pertemuan pertama ya Mas Tegar. Belum join. Oh iya, belum join audionya. Ya, nah. Jadi sedikit kita review ya untuk dars yang sudah berlalu. Sembari menunggu yang lain. Jadi dari awal ya. Jadi dari awal kita sudah membahas terkait, kita sudah membahas terkait mulai dari itu harf, kemudian membahas terkait apa itu harf, kemudian kalimah. Kalimah itu nanti membentuk jumlah mufidah, dan nanti baru dispesifikasikan masing-masing itu harf itu apa saja. Ada huruf hijai, ada huruf ma'ani, dan kalimah itu sendiri di atas 3. Tidak ada yang keempat ya, isim, fi'il, dan huruf. Dan masuk huruf ini pastinya huruf ma'ani, karena kalimah wajib adalah kalimatan yang maknan ya. Maksudnya dia dalat ala maknan ya, maksudnya punya makna. Dan kita juga ada belajar tentang huruf jar, dan juga masing-masing itu kita jelaskan definisi dan juga ciri-cirinya. Kemarin kita ada setoran. Oke. Nah, artinya Mas Tegar ini kemarin, darullah ya. Nah, ternyata selama 3 hari itu, buatkan apa namanya, sinyalnya itu nggak bisa gitu. Dan sekarang ini juga nggak bisa nih. Semoga apa ya, mudah-mudahan bisa bergabung ya. Ternyata nikmat sinyal bagus itu juga yang nikmat yang besar juga ya. Nah, apalagi kita yang apa, belajar online ya, Bro. Jadi ya kita bisa ya maksimalkan itu. Nah, oke, alhamdulillah bisa join.
Ahlan Mas Muhammad Tegar Renandra, sinyalnya aman Mas? Aman, Ustaz. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Eh, Mungkin ini pertemuan pertama ya, kemarin 3 hari pertama apa? 3 pertemuan pertama belum bisa join ya? Iya, Ustaz. Afwan, Ustaz. Oh, Mas. Boleh perkenalan dulu nggak Mas? Singkat aja, asalnya, namanya, kemudian kesibukan sekarang, sama kemarin terakhir itu belajar bahasa Arabnya gimana gitu. Baik, Ustaz. Perkenalkan, nama Muhammad Tegar Renandra, asal dari Sumatera Barat. Sekarang kesibukan jadi mahasiswa, Ustaz. Di Terus Jogja. pernah juga belajar bahasa Arab, cuman yang apa ya? Ya baru perkenalan gitu, Ustaz. Oh, kelas persiapan kemarin ya? Iya, Oke, nah. Kuliahnya di Jogja Mas? di Bandung, Ustaz. Oh, di Bandung. Oke, oke, nah, semoga mengakui kemudahan dalam perjalanan. Oke, nah. Iya, jadi kemarin kita udah apa Mas, nanti bisa di review juga di apa, di rekamannya, tapi aku dulu nih belum bisa apa di lumayan besar ya ukuran apa namanya ukuran filenya, jadi nanti tak sekalian aja. Jadi kemarin kita udah membahas terkait huruf, huruf itu nanti membentuk kalimat, kalimat itu membentuk jumlah beda. Tadi ya masing-masing itu kita jelaskan huruf ada pembagiannya, ada huruf ma'ani, ada ijai dan huruf ma'ani, kemudian kalimat itu juga ada pembagiannya, isim fi'il huruf dan masing-masing. Kemarin kita udah setoran terkait definisi juga dan khususnya terkait ciri-cirinya atau alamatul isim dan sampai alamatul harf. Lalu juga ada huruf jar dan jumlah itu sendiri juga dibagi dua gitu. Ada jumlah ismiyah juga dan juga jumlah fi'liyah. Ya, ada 2 kalimat ya dalam bahasa Arab. Intinya jumlah ismiyah itu dahului isim, kalau fi'liyah dahului fi'il. Dan kita juga masuk sekarang ke pembagian isim. Pembagian isim, kemarin kita udah belajar terkait pembagian isim, aqsamul ismi. Aqsamul ismi itu dibagi, ada banyak ya, ada banyak. Dan mungkin sekitar, mungkin Anda pelajari itu sekitar berapa, hampir 10 gitu, pembagian isim, gitu. Berdasarkan ini ya. Jadi berdasarkan ini seterusnya. Maka ini kita baru membahas terkait, bukan apa namanya, pertama ini kita membahas terkait isim berdasarkan jumlahnya. Kemarin ada tunggal, mufrad disebutnya, kemudian ada 2 itu musanna dan jamak itu ya jamak gitu. Dan jamak sendiri dibagi 3, ada mudzakkar salim, muannats salim dan jamak taksir. Kemarin kita udah coba. Semoga udah pada mengerjakan untuk apanya ya? Mengerjakan untuk yang tamrin-tamrinnya kemarin ini. Jadi silakan untuk jadikan musanna dan sebaliknya nanti ij'al mufradan, yang musanna dijadikan apa namanya? Mufrad. Insyaallah itu nanti silakan bisa dilihat di rekamannya, semoga bisa dipahami begitu. Sekarang ini kita masuk ke apa ya? Kemarin kita mungkin agak bingung ya di silabus itu kok didahulukan mungkin ya. Nah, kurang i'rab dan bina itu didahulukan gitu. Jadi mungkin sepertinya ada tujuannya ya. Ini ada tujuannya. Jadi untuk memudahkan pemahaman, jadi kita mungkin kita langkau untuk asmaul khamsah dan juga ismul mangkus, ismul la yang sharif. Itu kita masuk dulu ke i'rab bina, baru nanti kita lanjut ke sana gitu. Jadi kita terakhir belajar mengenai pembagian isim ya tadi. Pembagian isim berdasarkan jumlah. Namun sekarang kita masuk ke pembahasan baru atau apa ya? Ya, pembahasan baru lah bisa dikatakan, yaitu berkenaan dengan al-i'rabu wal bina'u. Al-i'rabu wal bina'u. Bagi yang memiliki kitab silakan buka di halaman 11 ya. Halaman 11. Al-i'rabu wal bina'u. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amil. Mislu hadza talibun, ra'aitu taliban, marartu bi talibin. I'rab dan bina ya. Ini judulnya i'rab dan bina. I'rab dan bina. I'rab dan bina. I'rab itu adalah taghyir, berubahnya akhir sebuah kalimat. Nah, ini kalimat ya. Dengan masuknya amil, dengan masuknya amil. Amil ya. Jadi dia ini
dulu guru belajar bahasa pertama amil ini diartikan apa ya? Ya pengganggu ya. Ya pengganggu itu maksudnya yang apa namanya? Ya pengganggu gitu. Pengganggu. I'rab tadi ya ini istilahnya i'rab dan bina ya. I'rab dan bina. I'rab dan bina. Iqra itu Perubahan akhir. Nah, ya. Jadi dia berubah akhirnya karena masuknya amil ya. Jadi intinya i'rab itu berubah akhir sebuah kalimat itu karena masuknya amil. Nah, nanti kalau kita bahas amil ini agak lumayan apa, tapi intinya amil itu sesuatu yang masuk ke sebuah kalimat yang itu jadi pengganggu. Pengganggu itu maksudnya bukan apa ya dalam konteks yang apa ya. Intinya harusnya itu dia kondisi normal. Nah, tapi tiba-tiba misalnya kita seperti kita misalnya kondisi badan kita itu pakai baju, kaosan, mungkin atau celana atau gamis dan seterusnya itu cukup gitu. Tapi tiba-tiba ada misalnya apa namanya hujan lebat dan seterusnya sehingga kita perlu pakai payung, akhirnya berubah kan dan seterusnya. Intinya dia itu sesuatu yang itu menjadikan kondisi aslinya itu berubah gitu. Nah, maka kita perlu nanti belajar apa amilnya dan bagaimana perubahannya gitu. Nah, jadi ini pembahasan yang sempat Anda bilang kemarin terkait perbedaan antara nahwu dan sorof. Insyaallah sudah cukup jelas perbedaannya. Itu adalah berkenaan dengan mempelajari terkait perubahan akhir kalimat. Gitu. Perubahan akhir kalimat dan inti dari nahwu itu memang mengurusi harokat akhir gitu. Jadi nahwu kelas kalian dia itu memang fokusnya mengurusi harokat akhir. Jangan nanti sorof nanti dia lebih ke kalimat itu secara umum gitu. Perubahannya gitu. Namun kalau nahwu itu lebih fokus ke harokat akhir. Dibaca apa harokat akhirnya. Maka di sini bisa dilihat ya, kita kenal istilah baru di sini ada i'rab dan bina. Kita tadi paham maksudnya i'rab itu berubahnya akhir sebuah kalimat karena masuk amil. Karena masuk amil. Contohnya apa di sini? Kita langsung ke contoh. Hadza talibun. Hadza talibun. Nah, ada yang tahu nih kira-kira ini hadza talibun ini jumlah apa ini? Jumlah ismiyah, jumlah mufidah enggak nih menurut Ikhwan Salam? Hadza talibun. Masih ingat kayak istilah jumlah mufidah? Ada yang tahu? itu Jumlah mufidah kan? jumlah mufidah. Oke, jumlah mufidah. Jumlah mufidah itu nama lain dari kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Oke, jumlah mufidah tuh ada dua, ada jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Ini masuk jumlah fi'liyah itu jumlah ismiyah. Iya Ustaz. Oke, nah, santa. Jadi ini jumlah ismiyah kenapa? Karena hadza ini isim. Jadi jumlah atau kalimat yang didahului isim ya jumlah ismiyah namanya. Maka hadza tolibun ini kondisinya. Hadza tolibun. Namun kita lihat ya, kita fokus ke tolibunnya. Maka tolibun di sini nanti ketika kita belajar nanti lebih lanjut, tolibun ini disebut sebagai khobarnya ya, khobar. Di hadarnya mubtada, tolibun ini khobar. Maka posisinya sebagai khobar ini membuat dia memiliki harokat domah gitu. Nah, kemudian ada lagi ro'aitu toliban, ro'aitu toliban. Jadi hadza tolibun ini seorang pelajar gitu. Ini seorang pelajar ya, seorang ya murid itu, seorang pelajar. Ra'aitu taliban. Ra'aitu taliban. Kalau ra'aitu taliban ini artinya aku melihat seorang pelajar. Maka terjadi perubahan gitu. Terjadi perubahan dari awalnya talibun jadi taliban dan yang ini marartu bi talibin, aku melewati seorang pelajar. Marartu bi talibin, aku melewati seorang pelajar. Berubah dia jadi bi talibin. Bitolibin. Jadi ini ada tolibun, toliban, tolibin. Kok bisa berubah? Nah, maka perubahan inilah yang disebut sebagai i'rab tadi. Al-i'rab dia berubah akhir kalimatnya karena sebagai amil. Pertanyaannya, inilah yang kita pelajari. Amilnya itu apa? Amil itu bisa bentuknya adalah huruf, bisa bentuknya adalah kedudukannya, sebuah kedudukan. Jadi kita rangkum ya. Jadi nanti insya Allah ikhwan sekalian juga akan mendapati banyak i'rab nih ya enggak bisa juga disederhanakan tapi intinya umumnya itu dia amil itu bentuknya huruf yang masuk pada kalimat itu huruf bisa bentuknya huruf bisa bentuknya kedudukannya dalam kata kedudukannya dalam kalimat ya dalam kata kedudukannya dan lain-lain nanti kita tambahkan seiring berjalannya waktu.
Jadi hadza talibun, ra'aitu taliban. Ra'aitu taliban kenapa berubah jadi kondisi asalnya aslinya ya seperti ini, domah. Asli semua itu kan asli semuanya itu ya asalnya adalah dia marfu. Ini marfu belum kenal ya. Jadi awalnya itu memang apa namanya kondisi aslinya itu domah. Kok bisa berubah jadi fathah? Jadi taliban itu karena dia ada pasti amil yang masuk. Maka amil di sini yang masuk adalah apa? Dia Ro'aitu. ro'aitu gitu. Jadi amilnya ro'aitu itu menjadikan taliban itu taliban sendiri nanti kita kenal nanti di akhir dia itu sebagai maf'ul bih. Dalam istilah bahasa Indonesia itu objek gitu. Dan objek itu punya ciri khusus. Ciri khusus itu biasa dia objek itu disebut maf'ul bih itu dia harokatnya adalah fathah. Nah, itu ya. Kemudian di contoh yang ketiga kok jadi kasroh dia. Marartu bi talibin. Aku melewati dengan melewati seorang pelajar gitu. Maka di sini dia jadi kasroh karena ada huruf jar di sini. Jadi yang lebih gampang tuh sebenarnya kita nengok isi di sini. Jadi di sini kelihatan nih, oh ini ternyata yang buat aslinya ini doma kok jadi kasroh itu karena ada huruf yang masuk. Ini gampang mungkin, tapi nanti yang ini mungkin agak susah mungkin memahaminya gitu. Tapi nanti tidak apa kita perlahan. Namun kalau di sini kelihatan sekali. Kenapa dia dibaca kasroh? Karena di sebelumnya ada huruf apa nih kemarin? Jar. Huruf jar ya benar. Santa. Jadi ini adalah huruf jar. Maka masuknya huruf jar menjadikan talibun itu berubah akhir kalimatnya karena masuknya huruf ba atau amil. Jadi di sini bisa kita lihat strukturnya ya. Di sini ada amilnya ini, ba nih. Kita pakai contoh yang mudah. Contoh berangkat dari contoh yang lebih mudah dipahami. Kemudian talibin ini adalah bin di sini ya perubahan akhirnya berubah. Akhir katanya berubah. Ya, akhir katanya berubah. Nah, jadi ini ya. Jadi itu. Jadi ini masuknya ini membuat akhirnya berubah. Jadi singkatnya itu terkait al-i'rab. Kemudian nanti lawan dari al-i'rab adalah kebalikannya yaitu al-bina. Al-bina adalah huwa luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan mithlu huwa, anta, nahnu, ana, hadhihi. Jadi bina itu adalah lawan dari i'rab. Jadi lawan dari i'rab. Jadi ini lawanan ini. Jadi lawan. Bina itu adalah tetapnya kondisi akhir sebuah kalimat itu karena masuknya tetapnya akhir sebuah kalimat dalam satu kondisi halatan wahidatan. Dia jadi dimanapun posisinya bina itu ya selalu seperti itu. Artinya dia mau masuk amil atau tidak kondisinya tetap dibaca seperti itu. Ada masuk amil atau tidak kondisinya keadaannya ya keadaannya tetap seperti itu. Jadi dia tetap nih. Contohnya apalah huwa. Huwa ini nanti kita istilah karena ini sebagai domir. Kemudian anta domir juga, nahnu domir, ana domir, hadhihi nanti isim isyarah. Hadza kan hadhihi. Maka ini tetap di kondisinya. Huwa ini kalau kita masuk amil pun dia tetap dibaca huwa. Baik itu amil yang nanti menjadikan dia domah, menjadikan fathah atau jadikan dia kasroh, maka dia tetap dibaca huwa. Itu juga anta, begitu juga nahnu, begitu juga ana dan juga hadhihi. Begitu. Jadi ini lawan daripada i'rab adalah al-bina. Oke, sampai di sini ada yang mau dikonfirmasi? Insyaallah perlahan ya. Oke, nah insyaallah ya masih bisa dipahami ya intinya singkatnya itu. Lalu nanti kita belajar setelah kita paham bahwasanya dalam bahasa Arab i'rab dan bina ini lebih umum ya. Jadi makanya kemarin tuh mungkin ditaruh di silabus itu ditaruh di silabus itu i'rab bina itu juga agak didahulukan begitu sebelum karena i'rab bina itu di atas dari pembahasan daripada isim dan dari pembahasan kalimah gitu. Artinya apa? Isim, fi'il dan huruf itu nanti dia juga bisa dikelompokkan gitu.
Ya, jadi dikelompokkan menjadi i'rab dan bina. Jadi ada nanti isim i'rab atau disebut sebagai isim mu'rab, kemudian ada isim bina itu isim mabni namanya. Nanti ada juga fi'il mu'rab, fi'il mabni. Kemudian ada kalau huruf itu nanti mabni semuanya. Kalau huruf nanti mabni semuanya. Gitu ya. Jadi ini pembahasannya. Jadi makanya Anda kemarin coba jadi belajar bahasa Arab itu layaknya puzzle. Jadi coba ikhwah kumpulkan puzzle-puzzle tersebut dan disusun gitu sendiri gitu. Sehingga dapat pemahaman gitu. Jadi kemarin kita udah belajar level-level kan. Mulai dari kita awalnya belajar harf. Jadi kita belajar harf. Kemudian nanti di bawah belajar harf kita nanti ada namanya kalimah kan, kalimah. Kemudian di bawah itu ada jumlah mufidah atau suka jumlah. Nanti kalimah kan nanti ada 3 lagi kan, di bawah kalimat nanti ada 3 lagi dibagi. Ini levelnya, kemudian bagian nanti ada isim, fi'il dan huruf kan. Isim, ada fi'il dan huruf kan gitu. Huruf. Maka kalimat itu ada 3, maka nanti maka i'rab dan bina itu nanti di dataran ini dia. Mulai dari bawah. Jadi dari sini. Jadi bukan hanya di isim. Jadi kan walaupun kemarin kita bahas ada isim mufrad, itu kan berubah tuh kan akhirnya. Nah, tuh. Dari situ sebenarnya kita udah dapat pemahaman itu. Nanti insya Allah kita akan kembali ke sana gitu. Seperti kemarin kita jelaskan, itu juga adalah bentuk daripada bagian dari i'rab dan juga bina gitu. Dan dalam konteks itu ya i'rab begitu. Maka isim nanti juga ada mu'rab dan i'rab dan binanya atau disebut isim mu'rab, isim mabni, kemudian fi'il juga ada isim mu'rab, isim mabni. Nanti kalau huruf dia cuma mabni ya. Ya mabni. Bina ya itu. Itu ya. Kita coba langsung contoh pembagiannya ya. Jadi kita masuk ke aqsamul i'rab, pembagian i'rab itu sendiri. Nah, pembagian i'rab. Maka kita ada istilah raf'un, raf'un, nasbun, khafdun atau jarun ya, istilah lainnya jarun. Yang pakai apa itu istilah jarun ya. Kemudian ada jazmun, ada jazmun. Maka raf'un itu contohnya adalah baitun rajulun kitabun. Baitun rajulun kitabun. Ada yang bisa kelihatan ciri khas dari raf'un apa? Dibandingkan di sini. Wah, Domah benar. Jadi dia ciri khas daripada raf'un ini memang harokat akhirnya itu di domah. Apakah selalu di domah? Tidak. Nanti ada tanda rofa atau tanda rofa ya. Kita menyebutnya ya rofa. Rofa. Oh, ini nasab. Kita nyebutnya gitu ya. Jadi, kalau ada nyebut apa nanti supaya kesamaan apa? Nasab. Kemudian ada ini nyebutnya jar aja ya, kita nyebutnya kan kemarin bisa jar atau khopat kan. Biasanya lebih umum biasa pakai ini istilah jar, nanti kita pakai istilah jar. Jazm. Jadi ada 4 ya. Jadi i'rab itu ada 4. Ada rofa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Rofa itu tanda utama daripada harokat akhir ya. Jadi rofa, kalau disebut rofa maka harokat akhirnya itu umumnya adalah doma. Apakah selalu doma? Tidak. Nanti kita pelajari istilah ini. Kemudian nasab. Nasab itu harokat utamanya lah. Harokat akhir harokat akhir utamanya adalah fathah. Itu ciri khas sekali untuk nasab. Kalau udah fathah itu haknya nasab lah gitu. Nah, contohnya apa? Baitan, rajulan, kitaban. Kemudian jar atau khofat itu hak daripada harokat itu dia harokat akhirnya itu adalah kasrah. Baitin, rajulin, kitabin. Sedangkan jazam itu haknya untuk yang sukun gitu. Sukun bisa dilihat sukun. Mengganggu ya. Nih, jadi harokat akhirnya lihat nih fokus di sini. Dia itu adalah jazam itu hak untuk sukun. Jadi harokat utamanya adalah sukun. Apakah jazam itu selalu sukun? Enggak, nanti ada yang lain. Tapi dia itu punya harokat utama lah. Nanti istilah kalau yang udah pernah belajar jurumiyah itu apa istilahnya ya? Untuk harokat utama itu ya nanti bisa jadi apa ya? Lupa juga. Jadi ada istilah itu. Jadi, intinya dia punya harokat utamanya itu nanti baru ada harokat cabang lah gitu. Harokat tanda akhir yang lain gitu. Gitu. Kemudian kita di sini penulis rahimahullah melanjutkan falil asma'i min dalikar raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Nah, ini statement yang pertama. Dan bagi isim,
karena kita tahu tadi, makanya Anda jelaskan, pembahasan i'rab dan bina itu bukan di isim aja, tapi dia di dataran kalimah. Jadi kan ini leveling ya, level-level di bawah kalimah nanti ada isim, fi'il. Dia itu bukan cuma isim ada yang punya i'rab dan bina, tapi juga di kalimah. Di kalimah gitu. Falil asma'i, maka di isim, asma ini jamak daripada isim ya. Min dalika, maka di dalamnya itu ada rafa, nasab, dan jar. Ada 3 ya. Ada 3. Wala jazmani. Posisi ini. Dia nggak punya jazm. Jadi, kalau bisa kita simpulkan, kalau pada isim dia cuma punya 3 ini. Ini pada isim. Dia tuh nggak punya yang jazm. Dia nggak punya jazm. Wala jazma fiha. Dia tidak ada jazm padanya. Ha kembali ke asma'. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Sebaliknya pada fi'il, walil af'al ini jamak dari fi'il, jamak dari fi'lun, kata kerja yang kita kenal kemarin, itu min dzalika ar-raf'u wan nasbu, dia punya rafa, nasab, dan jazm. Walal khafda fiha. Maka dia tidak punya wala khafda, dikecualikan, artinya dia itu tidak punya khafat atau jar gitu. Nah, jadi kebalikannya untuk fiil, maka dia punya ini rafa, nasab, dan juga jazm. Nah, jadi ini fiil ya. Ini ketiga nih. Ini fiil nih. Ini untuk fiil. Dia nggak punya khafat gitu. Fi isim dia rafa, nasab, jar. Sedangkan untuk fiil dia rafa, nasab, jazm. Nggak punya ini dia. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi? Gak apa ya, kita sampaikan di awal bahwasanya kelas kita ini kelas insya Allah termasuk kelas yang kecil begitu, sehingga ya, silakan dimaafkan jika ada yang bingung, sehingga bisa segera gitu, sehingga nanti ketika pembahasan itu masih connect gitu. Enggak, ini kalau bisa anak kan nggak paham artinya nih kayak ibaratnya falil asma'i min zalika itu biar paham, mungkin pada saat penjelasan dijelasin artinya itu apa gitu nanti ya. Iya. Oke, naam Pak. Heran masukannya. Oke, naam. Berarti diartiin per kata begitu ya Pak? biar paham juga, soalnya bingung juga Ya. kalau udah makin banyak kayak gitu makin pusing. Iya, iya benar. Ini baru awal ini, nanti tambah banyak ini Pak. Ya, jadi lebih diartikan per kata ya. Iya betul Tat. Ya, Anda coba artikan ya. Maka di sini kita tadi ada pembahasan baganya, insya Allah ya bisa dipahami. Tapi kalau kalimat mungkin coba diartikan per kata. Maka lil asma'i, bagi isim-isim, asma ini kan jamak dari isim-isim. Maka bagi isim min dzalika raf'u wan nasbu, maka bagi isim itu ada 3 ya. Nah, walaupun di sini tidak ada 3, tapi maksudnya di sini pada isim itu ada rafa, nasbu, wan nasbu wal khafdu. Rafa, nasab, dan khafat atau jar kita nyebutnya. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazam padanya, artinya tidak memiliki jazam. Walil af'al, sedangkan pada fi'il itu terkandung di dalamnya itu rafa, nasab, dan jazam. Nah, di sini perbedaannya. Wala khafda fiha, dan dia tidak punya jar atau khafat di dalamnya. Karena khafat, jar itu, kasroh itu adalah ciri isim. Nah, ini kembali lagi nih kemarin nih, connect sebenarnya ya Pak. Makanya Anda bilang pembahasan ini nggak nyambung gitu. Kenapa kok fi'il nggak punya khafat atau nggak punya jar? Karena kita tahu kasroh itu kemarin ciri isim, ciri fi'il. Ciri isim. Ciri isim, maka pengaruh ketika kita membahas terkait i'rab dan bina pun kebawa-bawa sampai dalam hal ini harokatnya. Kayak insya Allah itu jadi connect nanti. Nah, itu makanya tak bilang seperti puzzle gitu. Begitu. Nah, jadi itu ya. Nah, maka di sini udah tahu kita isim itu punya 3. Kemudian Rafa, nasbu, jar. ya gitu, Pak. Sorry. Ya 3 ya. Agak susah sih ini. Ya, dia punya 3. Tuliskan aja biar nanti pas lihat slide ini itu bisa, oh
ingat gitu. Rofa, kemudian apa lagi? Nasab Nasab, nasbu, dan jar. dan Al-khafdu. jar. Kemudian kalau di sini rofa untuk fiil ya, Ya, fi'il. nasab tak punya dia rofa tapi lebih dia punya jazm seperti ini ya, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke isimnya gitu. Jadi kalau tadi isimnya apa namanya? Asma'nya gitu kan. Apa namanya definisinya atau apanya ya, batasannya. Ini kita ngomong batasannya gitu. Sehingga kita tahu, oh ini ya. Karena definisi itu kan harus jami' mani, Anda bilang kemarin kan jami' mani itu yang bagiannya dimasukkan, yang tidak golongannya itu dikeluarkan. Ini definisi atau cara menjelaskannya bagus. Ini bagian daripada isim, ini loh yang tidak dikeluarin. Di sini al-ismu. Jadi kita masuk ke pembagian isim, pembagian isim dari berdasarkan perubahan harokat akhirnya. Nah, ini Pak. Jadi ini Anda coba supaya ikhwan itu apa ya, tidak bingung nanti. Ini isimnya kok dibaginya banyak kali. Kemarin tuh al-ismu itu dibagi berdasarkan jumlah. Insyaallah sudah kita coba apa kemarin. Ini ya, al-ismu juga nih, aqsamul isim juga ini, pembagian IB. Tapi ingat, Anda nggak mau menyebut isim itu dibagi 3, enggak. Mufrad, misalnya jamak, enggak. Karena isim itu nanti banyak dibaginya. Jadi sama gini, Anda memberikan perumpamaan seperti ini. Ini supaya apa ya, takribuk paham ya. Bahwasanya, misal Anda kasih contoh tadi yang baru join, misalnya siapa ya tadi? Mas Rafif misalnya. Ya. Mas Rafif itu seorang mahasiswa begitu. Beliau seorang mahasiswa. Jadi entitas yang namanya Rafif, nah, di sini dalam hal ini isim ya. Rafif itu tadi seorang manusia, satu. Kemudian dia juga seorang anak. Atau nanti kalau udah berkeluarga mungkin seorang suami atau seorang bapak. Jadi dia namanya satunya Rafif, tapi dia punya 4 kedudukan atau 4 4 apa ya, kan tanggung jawab juga sih sebenarnya, 4 apa namanya, peran lah, 4 peran begitu. Begitu juga dalam isim. Isim itu satu namanya, aqsamul isim. Namun nanti isim itu dia bisa, oh nanti ini isimnya dari segi jumlah dia mufrad. Karena nanti ada isim berdasarkan jumlah. Nanti isim itu nanti berdasarkan i'rab. Nah, itu ada bisa apakah dia mu'rab dan seterusnya. Dan nanti ada isim berdasarkan yang lain. Jadi sekarang kita masuk, setelah kemarin isim berdasarkan jumlah, maka sekarang kita masuk isim berdasarkan, nah, jangan lupa diapakan berdasarkan ini. Berdasarkan apa nih? Berdasarkan i'rab atau harokat akhirnya. I'rab atau perubahan harokat akhirnya. Nah, harokat akhirnya. Ada 2, ada al-mabni dan isim mabni dan ada isim mu'rab. Ada isim mabni dan ada isim mu'rab. Isim mabni dan ada isim mu'rab. Isim mabni dan isim mu'rab. Ini Mas selalu nih. Sinyalnya bermasalah ya. Oke, lanjut dulu. Kemudian ya, ada isim mabni dan isim mu'rab. Ada yang bisa menyimpulkan dari pengertian i'rab. Kan ini i'rab dan bina ini kan secara umum kan? Artinya dia tidak berisim, tapi secara umum itu pengertiannya itu. Ada yang bisa menyimpulkan berarti perbedaan isim mabni sama isim mu'rab kira-kira apa? Kalau kita tahu pengertian i'rab dan bina. Mabni tetap ya, mubrod berubah ya. Nah, yang berubah apanya, Pak? Harokat akhirnya. Harokat akhirnya, benar. Jadi dalam konteks ini ya tinggal tambah isim aja. Jadi kalau isim mabni berarti isim apa namanya, yang tetap isim yang akhir kalimat atau akhir katanya itu tetap gitu. Tidak berubah akhirnya. Walaupun masuk amil, jangan lupa itu, amil. Walaupun masuk atau tidaknya amil, ada atau tidaknya amil, maka dia tetap seperti itu. Sedangkan mu'rab adalah isim yang dia itu berubah harokat akhirnya karena masuknya amil. Itu ada apa? Dibagi 3 nanti, ada marfu. Tadi ada sempat keceplosan bilang marfu, padahal belum mengenalkan marfu. Tapi nanti insya Allah kita perlahan menambah lagi istilah baru. Dan memang belajar nahwu itu bedanya dengan sholaf nanti itu, dia akan menemukan banyak istilah baru. Definisi dan artinya, sehingga memang harus lebih banyak mikir. Ada marfu, mansub, dan majrur. Nah, makanya nih, majrur. Makanya menggunakan istilah jar ya, karena nanti disebutnya di sini majrur, bukan mahfud ya. Ya kan nih. Jadi makanya istilah kita pakai sepakat aja ya. Kelas ini kita pakai istilah jar ya. Jar ya.
istilah jar, bukan pakai istilah khofat. Ya artinya sama gitu kan. Kemarin Anda jelaskan ada 2 mazhab nahwu kan kemarin ya, tapi kita pakai istilah jar. Marfu, mansub, dan majrur. Marfu, mansub, dan majrur. Marfu contohnya kitabun, marodun, sama. Ciri khas dari bara marfu itu harokatnya dhammah. Mansubun itu kitab, tulis saja ya, marfu, kemudian ada mansub, dan juga ada majrur. Contoh mansub apa? Kitaban marodon. Dan majrurun kitabin marodin. Kitabun apa artinya? Sebuah kitab ya, atau buku. Marodun. Marodun itu seorang yang sakit ya. Orang yang sakit. Oke, ini Mas Lalu nih, masih lalu belum bisa join ya. Oke, nah. Itu ya. So, kita masuk ke bawah lagi untuk mendetailkan. Nah, jadi kalau kita tadi udah bahas isim mu'rab, ada isim mabni dan mu'rab. Mu'rab itu terbagi 3 lagi, marfu, mansub, dan majrur. Maka kita coba apa? Mabni itu apa sih pengertiannya? Al-mabniyu huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi dukhulil amil. Mislu darasa hadza, ra'aitu hadza, marartu bihadza. Mabni, mabni di sini maksudnya isim mabni. Isim mabni ya. Ini kita masih bahas isim ya, benar. Isim mabni adalah mala, apa yang la yataghayyar, yang tidak berubah akhirnya kembali kepada mabni ya. Kepada ma ya. Jadi al-mabni adalah apa yang tidak berubah akhir isim maksudnya dengan masuknya amil. Bisa babi dengan sebab dukhulil amil, dengan sebab masuknya amil. Contohnya apa? Darosa hada. Ia mengajarkan ini. Ra'aitu hada. Aku melihat ini gitu ya. Maratu aku aku melewati ini gitu. Hada, apapun itu nanti kita tergantung konteks mengartikannya nanti. Intinya hada gitu. Insyaallah dah mafhum ya. Untuk hada gitu. Jadi kita lihat ya, hada itu di 3 tempat ini itu tetap bentuknya hada. Darsa hada, ra'aitu hada, maratu bihada. Coba bandingkan ketika kita tadi di awal kita kasih contoh tolibun, toliban, tolibin, bitolibin. Bisa dilihat berbeda kondisinya dengan yang hada tadi, karena dia nanti kita bisa asumsikan kira-kira ada yang bisa jawab tolibun ini kira-kira isim mabni, isim mu'rab. Murab. Isim mu'rab, benar. Santai. Jadi ini isim mu'rab, makanya bisa dilihat. Dia tuh di sini al-i'rab wal minat ini pembahasannya umum, tapi di sini penulis menggunakan contoh di pembahasan isim gitu. Maka tolibun, toliban, dan tolibin. Bitolibin gitu. Beda dengan haza, kenapa dia tetap? Karena dia tahu gitu. Maka dia ini ternyata isim mabni. Setelah di bawahnya kita lanjut ke al-mu'rabu wa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amil. Jadi mu'rab balikan daripada isim mabni kan tadi isim mu'rab. Kalau isim mu'rab itu apa? Adalah huwa ma adalah isim. Ma ini bisa dikatakan apa, tapi dalam hal ini isim yang berubah akhirannya bisa babi dukhulil amil, dengan sebab masuknya amil. Jadi berubah akhirannya. Kalau ini la berubah, la taghayyar, ya taghayyara tidak berubah. Kalau ini taghayyara itu berubah. Contohnya apa? Ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, maratu bi rajulin. Rajul itu berubah dia. Maka rajulun kita bisa asumsikan bisa kita artikan dia adalah isim mu'rab, bukan isim mabni. Karena apa? Karena kalau dia masuk ra'aitu nanti berubah, dia bukan lagi rajulun tapi rajulan. Seorang laki-laki datang, ra'aitu rajulan. Aku melihat seorang laki-laki. Kemudian marartu bi rajulin, aku melewati seorang laki-laki. Maka ya itu ya. Jadi itu bisa kita lihat bagaimana, intinya sederhana sebenarnya. Intinya mabni itu dia tetap selalu kondisinya di kondisi apapun, sedangkan mu'rab itu berubah kalau dia masuknya amil. Maka tanggung jawab kita adalah mempelajari amilnya. Jangan sampai nanti amil yang masuk itu membuat dia harusnya domah tapi kita baca fathah, kan itu nanti nggak nyambung gitu. Maka itu yang harus nanti insyaallah pembahasan selanjutnya itu ya. Nahwu 1, nahwu 2, nahwu 3 itu ya pembahasan tentang pelajari ini tentang i'rab ini. Nanti mulai dari i'rabnya pembahasan marfu,
Itu jadi nahu 2 itu nanti cuma bahas marfu sama majrur. Marfu apa namanya, pembahasan rafa sama jar. Nanti nahu 3 baru pembahasan tentang nasab. Karena pembahasan yang paling luas itu tentang mansub ini. Jadi yang nanti nahu 2 insyaallah nanti bisa dilihat nanti di silabus juga kan. Supaya ikhwan sekalian tahu itu roadmap belajar nanti itu. Nanti didetailkan gitu. Jadi di awal ini kita harus paham ini dulu lah. Nggak usah mau apa namanya, basic ini akan digunakan nanti sampai nahu 2, nahu 3 dan sampai nahu lanjutan. Jadi begitu. Walikullil asma'i al-mu'rabati alamatun khasatun sayati bayanuha. Di sini penulis menyatakan rahimahullah, dan bagi setiap isim isim mu'rab ya, dan bagi setiap isim mu'rab itu ada ciri khususnya. Ada ciri khusus. Ciri umumnya ya tadi dhammah untuk marfu, fathah untuk nasab, dan kasrah untuk jar gitu. Tapi ada nanti alamat-alamat khususnya ya, maksudnya bukan hanya itu. Nah, maka itu akan dijelaskan saya tibayan, penjelasannya akan menyusul kemudian. Ini penulis membuat ya nanti kita pelajari bareng-bareng lah. Betul. Sampai di sini ada pertanyaan kaitan dengan i'rab dan bina. Oke, insyaallah ya. Ya gitu ya, nanti apa namanya? Oke, baru kita sambung kembali di pembahasan ini. Isim tadi ya. Jadi kemarin kita udah belajar berkenaan isim berdasarkan jumlah. Ada mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, dan jamak. Nanti jamak berdasarkan dengan salim dan taksir. Maka nanti apa namanya? Karena kita udah tahu isim itu nanti bisa berdasarkan jumlah, bisa berdasarkan apa namanya? I'rab, maka kita nanti bisa lihat. Kita bisa kelompokkan nanti. Baitun ini kan dia isim nih. Nah, kita tahu isim itu dari segi jumlah dia mufrad. Karena ini jelas karena dia contoh dari pembahasan isim mufrad. Maka baitun nanti ada yang tahu nanti. Baitun itu kira-kira ya. Tahu apa coba dianalisis coba. Dia itu masuk isim berdasarkan apa namanya? Perubahan harokat akhir atau berdasarkan i'rab. Dia ini baitun ini kira-kira isim mu'rab atau isim mabni? Mu'rab. Mu'rab, benar. Isim mu'rab. Nanti begitu juga daftarun, waladun, rajulun. Nanti insyaallah mayoritas itu nanti mufrad deh. Mufrad apa namanya mu'rab. Intinya kita bisa kelompokkan nanti itu. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan, ada lagi pembahasan berkenaan dengan ada di pembahasan ini ya. Ini udah ada nomor 6 ini ada asmaul khamsah. Asmaul khamsah ini apa lagi ya? Ini intinya nih karena nyebutnya nanti ada asmaul khamsah nomor 6, dan ada nanti ismul mangkus dan juga ada ismul nanti layan sorry. Intinya bisa dikatakan ini sama maksud ya. Intinya ini pemain tambahan lah. Pemain tambahan daripada isim. Jadi ini ada golongan isim, itu tuh dia tuh punya ciri yang itu terbedakan gitu dari yang lainnya. Kita nyebutnya sebagai yang pertama ini ada asmaul khamsah. Isim yang 5 lah gitu. Isim yang 5. Jadi dia cuma 5 ini gitu. Dia 5 ini. Apa itu? Ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Nanti kalau bisa dihafal ya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Itu di halaman apa ya? Di halaman 9. Abuka itu apa artinya? Ayahmu. Ayahmu. Kemudian akhuka, saudaramu. Kemudian hamuka apa? Pamanmu ya atau iparmu ya. Kemudian fuka, mulutmu. Kemudian itu punyaanmu ya. Itu malin, hartamu. Nah, tapi yang mau Anda jelaskan dulu, Anda jujur pas awal-awal dulu, pas pertama kali belajar bahasa Arab, itu tuh Anda bingung jujur di bagian asmaul khamsah nih. Sebenarnya asmaul khamsahnya itu yang mana gitu. Nah, maka sekarang Anda mau dulu Anda sebab bingung, makanya Anda jelasin supaya nggak bingung nanti. Yang asmaul khamsah itu adalah abunya gitu. Ayah. K-nya nanti bisa diganti. Ini ada 2 ya. Ini kalau kita udah belajar bahasa Arab, kita akan tahu abu K ini ada 2 huruf, ada 2 kata gitu. Ada abu plus K. K itu adalah nanti artinya kamu kan. Domir, nanti kita belajar terkait domir. Kata ganti.
Abu itu ada 2 nih. Maka yang sebagai asmaul khamsah itu adalah abunya. Maka begitu juga dengan akukah. Akukah itu akunya. Nah, juga hamuka, hamunya, funya, fuka, funya. Kemudian du. Makanya di sini lebih tepatnya adalah yang sebagai apa? Ayah. Jadi di sini ayah, saudara, terserah nanti saudara dia, saudara siapa gitu kan. Atau ayah-ayah dia, ayah kalian atau apa gitu. Tapi intinya yang asmaul khamsah itu ayah itu. Abu itu. Nah, aku, kamu juga ipar, mau ipar siapa? Ipar orang lain atau siapa? Iparmu, ipar kalian, ipar dia perempuan, ipar dia laki-laki atau seterusnya. Fuka itu mulut dan du itu artinya kepunyaan ya. Jadi bukan hartanya yang jadi apa malin ini terserah. Du bisanya du ini kan artinya memiliki kan. Du irsyadin yang memiliki irsyad gitu. Du ilmin yang memiliki ilmu gitu. Terserah artinya ini kepunyaan ya. Yang memiliki ya. Atau yang memiliki ya. Kalau yang du malin di sini, kalau contoh yang di sini dikasih contoh tuh du malin artinya yang memiliki harta. Mal ini kan harta. Du malin. Du malin. Begitu ya. Jadi itu yang dimaksud sebagai asmaul khamsah. Silakan dihafal. Kok ada 3 lagi ke bawah? Ini adalah perubahannya dari segi i'rab. Nah, makanya nih kita bahas i'rab supaya paham nih. Kok bisa tiba-tiba 3? Ini adalah marfu. Marfu'nya, rafa'nya lah ya. Rafa, marfu aja lah langsung ya. Marfu. Kemudian ada mansub. Mansubnya ini mansub dan Jurur. majrur. Jadi ada 3. Marfu, mansub, dan majrur. Artinya sama, tapi nanti kedudukannya dalam kalimat nanti berubah. Apa namanya tetap ayahmu, tapi nanti dalam konteks apa nama kalimat tuh dia sebagai apa dan seterusnya nanti. Jadi ada marfu, mansub, dan majrur. Abuka, abaka, abika. Bisa dilihat ya. Abuka, abaka, abika. Maka kalau kita lihat harokat dari abu itu harokat akhirnya apa? Ada yang tahu? Wow. Wow gitu. Nah, ini makanya Anda katakan tadi dari tadi kita belajar pas tadi sebelumnya ya kalau ingat tadi yang saya tadi marfu itu dia harokat biasanya bentuknya apa? Domah kan. Kemudian nasab itu atau mansub itu nanti patah kan. Majrur itu kasroh gitu. Tapi tidak selalu ini ketemu kita nih. Langsung ketemu pengecualiannya. Ternyata dalam konteks asmaul khamsah, marfu'nya itu bukan dengan domah, tapi dengan huruf waw. Karena yang dilihat harokat akhir ya, bukan bunya ya. Nah, ini dulu ada juga beberapa teman-teman, oh abuka, wow, berarti harokat akhirnya domah. Bukan, yang harokat akhirnya adalah huruf waw nih. Karena memang real yang dilihat harokat akhir. Jadi harokat akhirnya adalah waw. Harokat akhirnya adalah waw. Maka dia marfu dengan tanda waw, mansub dengan tanda abaka. Abaka ini harokat akhirnya apa? Alif. Maka dia masuk dengan alif dan majrur dengan ya. Abika. Ya nih. Nih. Begitu juga nanti dengan akuka. Sama juga. Ini dengan aku, wow. Ini ya. Kemudian juga hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, dumalin, da ilmin. Nah, ini tengok. Kan wow, alif, maksudnya dengan alif dan majunya dengan ya. Dumalin, da malin, di malin. Itu adalah asmaul khamsah. Oke, itu ya. Oke, coba kita pakai contoh supaya memudahkan. At-tamrin, ij'al ma ya'ti kama dzukira. Ij'al jadikan isim-isim bawah ini kama dzukira, Maksudnya ini buatlah isim-isim di bawah ini sebagaimana yang disebutkan di bawah gitu. Maka Abu Bakrin oke. Mungkin bisa apa ya? Coba mungkin perwakilan aja. Abu Bakrin itu coba dijadikan mansub dan majrur mungkin. Siapa mungkin Mas Reski Tempati mungkin. Apa berarti? Bisa open kan Mas? Open mic. Mas Reski Tampati. Ustaz. Oke, monggo dibuat jadi ini apa?
ij'al. Ini yang masuk ya Ustaz. Dimansubkan Ustaz. Oke, berarti dibuat dua yang lainnya. Ini berarti kira-kira marfu, mansub, majrur nih. Ini kan asmaul khamsah ya. Yes, Setuju ya? Ini asmaul Marfu. khamsah. Ini asmaul khamsahnya marfu. Nah, berarti coba jadikan jadi mansub dan majrur. Apa jadinya? Aba Bakri. Oke, Aba Bakrin. Tanwin, Mas. Aba Bakrin. Kemudian majrurnya Abi Bakrin. Abi Bakrin. Nah, Pak sekalian. Mas lalu. Oke, Asanta, Mas. Mas lalu. Gimana, Mas? Aman sinyalnya, Mas? Keluar masuk analisa. Aman, Mas, aman. Oke, oke, coba yang Abu Uda, coba yang contoh yang aku nih, aku Aliin, coba dijadikan mansub majrur. Aku Aliin. Aku aliin, mansubnya aku aliin, majrurnya akhi aliin. Oke, Aliin. Oke, Asanta. Kemudian mungkin lagi nah yang apa nih? Yang kalian kenal juga Mas Tegar, coba Mas. Yang Mas. Du Fadlin, coba. Du Fadlin. Zu Fadlin, Za Fadlin, Zi Fadlin. Gitu ya, Du Fadlin, Da Fadlin. Yang mana yang sebagai apa? Sebagai asmaul khamsahnya yaitu dunya. Zu Ustaz. Ya, Kepunyaan. nah, intinya perkataan jawab waw, alif, ya. Waw. Oke, itu ya. Jadi ini 5 asmaul khamsah. Kemudian kita masuk yang selanjutnya ada ini tambahan pemain nih. Karena anak isim juga ada kenal sebagai isim maksur, al-ismul maksur. Al-ismul maksur. Al-ismul maksur. Isim maksur. Jadi ini asmaul khamsah. Kemudian kita masuk yang namanya apa? Isim maksur. Asma itu maksudnya jamak daripada isimnya. Nah, asma isim maksur. Isim maksur adalah al-maksuru. Huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Mithlu al-fata, al-wusta, al-mustafa, al-huda, Musa, Isa. Jadi isim maksur adalah setiap isim mu'rab. Nah, langsung disebut di sini kalau dia ini adalah isim mu'rab. Artinya apa? Dari segi dia tuh isim, nah, kita tahu isim. Ya, nah, pasti dia karena punya ciri-ciri isim pastinya kan. Tapi isimnya isim apa? Maksudnya dia tuh disebut di sini isim mu'rab. Nah, maka dia kita bisa tentukan berdasarkan perubahan harkat akhir atau berdasarkan i'rab dia masuk isim mu'rab. Yang mana dia kullu ismin mu'rabin yang akhirnya itu adalah alif lazimah. Ini yang paling penting kita harus tahu. Ciri khas daripada apa ini ada akhirnya itu adalah alif lazimah. Apa contohnya alifnya? Ini. Alif lazimah itu ini. Alif lazimah. Apa alif lazimah itu? Singkatnya adalah alif. Oh, ini kok alif? Aku kenanya ya dulu. Nah, ini alif nih. Ini alif gitu. Alif bukan ya. Alif bengkok. Iya, alif bengkok. Ya, alif bengkong ya, istilahnya kita nyebutnya alif bengkong lah ya. Benar ya, kita nyebut alif bengkong aja ya. Kadang beberapa teman itu menggunakan istilah yang berbeda. Alif bengkong lah. Alif bengkong atau alif lazimah ya. Tapi yang versi apanya lah. Itu alif lazimah disebut. Itu dia adalah alif yang apa? Ciri-cirinya itu alif akhir apa namanya sebelum alif itu adalah fathah, harokatnya fathah. Sebelum alif tersebut alif sebelumnya harokatnya gitu. Sebelumnya berharokat fathah. Karena kita tahu ya, jodoh kalau kita belajar tahsin juga atau belajar Quran juga kan jodohnya daripada apa namanya? Harokat fathah kan alif, kemudian kasroh itu untuk ya, domah itu ke waw kan. Maka al-fatah itu sebelum al-fatah huruf sebelum akhirnya apa? Huruf ta ini kan. Maka ini disebut alif apa namanya? Alif lazimah gitu. Al-wusta juga. Al-fatah itu artinya apa? Seorang pemuda, kemudian al-wusta itu pertengahan ya. Al-wusta pertengahan, al-mustafa orang yang termulia ya. Kemudian al-huda orang yang mulia nih, al-huda kemudian petunjuk. Nah, Musa ya nama apa? Nama Musa gitu.
Musa gitu, Isa juga. Musa, Isa gitu. Maka ini dia termasuk isim maksur. Yang mana akhirnya adalah alif lazimah. Gitu ya. Nanti ada lagi yang lain. Ya, bentuknya mirip kayak gini juga, tapi dia bukan alif lazimah, tapi ya lazimah namanya. Nah, itulah kita pembahasan di isim mankus. Kita lanjut aja. Nanti bisa membandingkan, ini bisa dijodohin nih. Dua nih. Al-ismul mankusu. Al-ismul mankusu. Isim mankus. Isim mankus. Isim mankus. Al-mankusu huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya'un lazimatun maksuratun ma qablaha mithlu al-hadi az-zani ad-da'i ar-rami al-qadi. Jadi isim mankus adalah setiap isim mu'rab. Dia disebut sini ya isim mu'rab yang akhirnya itu ya lazimah. Ini ciri yang paling penting. Kalau tadi alif lazimah, kalau dia ya lazimah untuk isim mankus. Yang itu maksuratun di kasroh sebelum akhirnya. Sebelumnya itu di kasroh gitu. Nah, tapi di sini si penulis tidak menyebutkan itu karena itu ya. Makanya ada tambahan sini sebelumnya berharakat fathah. Namun untuk ini disebutkan di sini maka ya lazim atau ya bengkong lah. Tapi ya emang bengkong ya gitu. Ya lazimnya gitu sebenarnya. Ya lazim ya. Ya lazim adalah pengertiannya itu apa? Dia itu kita samakan formatnya sebelumnya berharakat fathah kasroh. Berharokat kasroh. Itu bedanya. Bentuk sama, ini makanya itu bisa jadi sesuatu bentuknya sama tapi nama beda, bisa itu dalam bahasa tuh. Kita dalam ilmu tuh banyak itu nanti itu satu kaidah juga. Bisa jadi dari segi zohirnya kelihatan sama tapi bisa jadi beda. Dulu Ustaz Dana bilang nggak, gimana nih apa orang awam mungkin nggak bisa baca tapi orang yang udah mengaji itu tahu bedanya gitu. Yang melihatnya adalah ilaman atallaha biqalbin salim gitu ya. Orang yang qalbin salim. Itu goyangnya kemana gitu. Oke, nah gitu ya. Contohnya apa? Al-hadi ya, tadi artinya adalah pemberi petunjuk ya. Al-hadi atau nama Allah juga. Al-hadi az-zani orang yang berzina, ad-da'i pendakwah gitu, da'i, ar-rami yang orang yang melempar gitu, al-qadi ya, qadi hakim gitu. Maka ini semua adalah isim mankus. Isim mankus. Apakah selalu ada titik? Ini kadang nggak ada titik di al-hadi ini, kadang ada titik. Ini agak kurang apa juga ya. Di kitab kita nanti dia tidak ada, nih sama dia. Sama bentuknya seperti isim maksur, nggak ada titik dia. Tengok al-qadi ya kayak gini bentuknya. Coba nanti. Al-qadi ini isim maksur atau isim mankus? Ada yang bisa gimana cara membedakannya? Ada yang mau menyimpulkan? Al-qadi ini maksur atau mankus dengan lihatnya apa? Lihatnya adalah harokat sebelum akhirnya gitu. Nah, kalau dia kasroh maka ini ya lazimah. Ini sebab apa aja? Kasih prinsipnya. Kalau ada ini maka itu, kalau tidak ada berarti ini dan lain-lain. Maka ini adalah isim mankus. Bentar. Al-qadi dia itu ada bengkong nih. Ini bengkong ini ya lazim atau alif lazim ya. Tengok harokat akhirnya. Harokat sebelum akhirnya. Oh kasroh maka ini ya lazim. Kalau ya lazim pasti itu ciri dari mankus. Karena ini jodohnya adalah ya lazim. Ya lazim. Sedangkan isim maksud itu jodohnya adalah alif lazim. Pertanyaan kita harus lihat bengkong di ujung tuh alif atau ya gitu. Cara membedakannya tengok apa ya kok? Tengok harokat sebelumnya. Oh bengkong ternyata sebelumnya fathah, maka ini ya alif lazim berarti, maka ini maksur ya. Si maksur berarti. Ya, begitu ya. Insyaallah tidak terlalu susah. Tapi memang ini istilah baru gitu mungkin. Makanya kita tapi itu tidak susah yang dimainkan. Intinya itu ada isim maksur. Jadi kita ada kenal asma khamsah, isim maksur dan isim mankus. Sebelumnya ada yang mau dikonfirmasi, Pak? Apa Ustaz mau tanya Ustaz? Nah, betul. Apa Ustaz? Iya, nah, Pak. Apa, Pak? Ustaz kalau isim maksur kan kayak al-khodi itu salah satu tandanya kasroh sebelum ya Ustaz ya. Benar, Pak. Terus kalau misalnya nanti mungkin nggak
tidak ada kasroh di satu huruf sebelumnya itu, Ustaz. Itu membedakannya gimana kalau nggak ada kasrohnya? Misalnya gitu. Nggak ada kasroh itu gimana tuh, Pak? Ingat ya, Pak, dalam bahasa Arab itu tidak boleh ada sukun tuh berdua dempetan tuh nggak boleh, Pak. Kan ya ini kan nggak ada harokat nih. Ya kita anggap di sini kan ya lazim, kemudian juga kalau di sini alif lazim, anggaplah dua-dua. Itu berarti yang asumsinya tuh huruf sebelumnya itu nggak berharokat gitu. Itu nggak boleh dalam bahasa Arab tuh nggak boleh dua sukun itu istilahnya nanti iltiqo sakinah itu nggak boleh. Iltiqo sakinah itu bertemu dua sukun itu tidak dibolehkan, maka nanti ada banyak. Jadi nggak mungkin itu, nggak mungkin. Tidak ada dua sukun. Pasti Jadi ada. alkohol itu pasti ada kasroh sebelum ya-nya itu seperti ya pasti ada, Ustaz ya. Ada kasroh. Iya pasti ada, Pak. Kalau dia ya kalau nggak patah, kalau nggak kasroh sebelum akhir, Pak. Kalau yang digundul itu ada juga, Ustaz ya. Kalau digundul ya nggak ada satu harokat, Pak. Jadi cuma hurufnya doang. Makanya kita belajar bahasa Arab sekarang kan supaya bisa baca kitab gundul kan. Nah, contohnya gini, coba kita tengok perubahan apa nih. Ini apa namanya pembukaan Syekh ya. Ya Syekh apa namanya Ustadz gitu. Nulis rahimahullah. Ini kan ini gundul semua ini. Nanti tapi Anda nggak tahu nih apakah tapi mungkin ada yang seperti ini gundul kan. Tapi Anda nggak tahu nih ada apa enggak di sini. Apa namanya contoh isi maksur atau isi mankus gitu. Anda belum lihat. Sebentar ada tidak ya kira-kira. Karena ya apa namanya? Artinya tidak ada ya. Nah, intinya nih gundul seperti inilah. Jadi tanggung jawab kita nanti. Makanya kita belajar sini nih. Kenapa kita belajar detail-detail? Oh, kan ada harokatnya, ngapa harus apa? Nanti kita menghadapi tujuan akhir kita kan pengen baca kitab yang gundul ini. Bisa baca Quran, hadis, penjelasan para ulama yang itu dia kebanyakan kitab gundul kan. Nah, kita bisa baca Al-Muyassaru fi ilmin nahwi ini. Kalau orang awam nggak akan bisa baca nih. Mungkin dia bacanya Maisaroh, Maisaroh. Ini bacanya Al-Muyassaru fi ilmin nahwi. Gitu Pak. Jadi itu Pak. Pasti ada harokat. Nah, Ustaz. Nah, oke, sebentar. Ada lagi tadi Pak. Siapa lagi tadi? Pak Budi tadi mau nanya Pak. Oh, enggak. Oke, nah. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi itu. Insya Allah, Tad. Mankus dan maksud dan. Konsep bertanya sedikit. Nah, betul Pak. Yang tadi Al-Qadiyah kenapa nggak ada titiknya lewat setengah? Bukan ada ini nih emang aslinya setawana ya emang ini nggak ada titik nih. Jadi yang benar tuh ya Al-Qadi itu udah benar itu emang kayak gitu dia tulisan Al-Qadi. Di kitab-kitab ya ini Al-Qadi ya kayak gini. Al-Hadi juga nggak ada dikasih titik gitu. Jadi memang bentuknya sama, secara zohir sama seperti nih alif lazim. Kita membedakannya cuma nengok harokat sebelum akhirnya. Jadi ini udah benar gitu Pak. Yang ini yang agak kurang tepat mungkin. Al-Hadi ini harusnya nggak ada titik ya di umumnya kitab ya Al-Hadi nggak ada. Gitu Pak. Nah, satu kali. Ya, nah. Oke, kita masuk terakhir ya. Nah, soalnya ini kita jadi apanya? Kita kenal lagi istilah al-ismul ladzi la yansarif. Setelah kita tahu ada ternyata selain isim berdasarkan jumlah yang itu ada mufrad, mutsanna, jamak, kemudian nanti ada isim berdasarkan i'rab atau harakat akhir ada isim mabni dan isim murab. Kemudian ada pemain tambahan lah istilahnya. Pemain tambahan itu ada asmaul khamsah, ada isim maksur, kemudian isim manqus. Sekarang ada ismul ladzi al-ismu ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Isim la yansarif lah kita singkatnya. Jadi ini punya isim la yansarif. Isim la yansarif. Isim la yansarif adalah huwal ismul ladzi la yadkhulu alaihi at-tanwinu mislu Aisyatu, Fatimatu, Ibrahimu, Ismailu, Sulaimanu, Utsmanu, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Isim la yansarif itu adalah isim yang tidak masuk padanya itu tanwin. Jadi dia tuh nggak bisa ditanwin. Nah, intinya singkatnya itu. Dia tuh isim lansarif itu dia nggak bisa ditanwin. Jadi kalau ada isim nggak bisa ditanwin, nah itu lansarif tuh. Jadi sebenarnya pemain-pemain tambahan dia punya ciri khusus yang itu bisa dibedakan gitu. Makanya dia apa gitu. Apa namanya? Nggak dimasukkan yang lain tapi dia sendiri gitu. Pemain tambahan lah istilah. Isim yang tidak bisa. Ya, ada ulang lagi sekarang isim yang tidak masuk tanwin padanya. Artinya dia tidak bisa ditanwin lah gitu. Wal ismu alladzi la yadkhulu alaihi atwin. Contohnya apalah Aisyah tuh. Aisyah itu enggak ada orang nyebut Aisyatun itu enggak ada. Antum cari di kitab hadis kah atau qala Aisyatu Aisyatun.
qala Aisyatun, misalnya menyampaikan hadis ya, radhiyallahu anha, itu enggak ada disebut Aisyatun, enggak ada. Atau Aisyatin, Aisyatan enggak ada. Aisyatu. Karena dia masuk isim la yansharif, tidak boleh ditanwin. Kemudian ada Fatimatu, Ibrahim, itu juga sama Ibrahimu, Ismailu, Sulaimanu, Utsmanu, kan enggak ada Utsmanun, enggak ada. Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Dan di sini penulis menyebutkan wa sayati insyaallah tafasiluhu. Ini lumayan nih pembahasan la yansharif ini di kitab. Karena ada kitab ini ya, itu juga jadi penyemangat ikhwah juga untuk apa namanya, di kitab apa namanya, ada namanya kitab Nahwu Tabiki ini, itu pembahasan la yansharif itu sampai puluhan halaman itu cuma bahas la yansharif. Sedangkan kita sini satu halaman aja nggak cukup ya bahas la yansharif. Di sini mungkin karena lupa ya 50 berapa ya? Ya puluhan halaman gitu cuma menjelaskan berkenaan dengan ismul ladzi la yansharif gitu. Jadi insyaallah nanti di kitab ini juga beliau jelaskan tapi nanti ketidaksetaraan lain, tapi intinya itu jadi basic apa dasar. Nanti saya insyaallah tafasil nanti penjelasan rinciannya akan beliau bahas nanti di halaman berikutnya. Itu ya. Oke, nah. Itu adalah ismul ladzi la yansharif. Intinya kita kenal dulu. Ini kenalan. Jadi mungkin tahapannya sama kayak kita mungkin yang udah apa ya. Ya, kita kan kalau misalnya mau apa itu yang mau nikah kita kan kenalan dulu, nanti baru cari tahu lebih dalam gitu. Jangan langsung belum apa-apa langsung apa gitu kan enggak. Jadi memang di awal kita kenal dulu. Ada namanya isim ladzi la yansharif gitu. Dan bagi pemula atau kita yang sama teman-teman sekarang juga yang kita masih belajar itu kalau menyibukkan diri dengan hal-hal yang itu tuh yang kita belum saatnya untuk tahu itu nanti apa namanya akan membuat futur gitu. Jadi apa yang ada ini aja pahami dulu. Oh, saya penasaran ini nanti ditahan dulu aja. Nantinya yang ada ini benar-benar paham, misalnya itu nanti Allah bukakan pintu-pintu untuk bisa tahu yang lainnya gitu. Begitu ya insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Oke, kita masuk tamrinun umumiyun ya. Coba kita pelajari apa singkat-singkat. Udhkur anwa al-asma'i fi mayati. Coba sebutkan dia tuh masuk apa pembagian isim isim apa udhkur anwa al-asma'. Dia tuh masuk bagian isim mana daripada isim yang ada di bawah ini. Oke. Ini coba apa ya kita agak cepat ya nih Pak, sekitar 4 menit lagi. Coba kita sebutkan satu-satu gitu. Coba dibantu gitu untuk apa namanya? Oke, tafadhol Pak Faisal Jannatun. Sebut aja namanya. Jenisnya kan disebutnya anwa'nya. Mufrad. Lanjut Pak Budi. Lihuna. Muflihun musana ya. Ya, yakin? Coba dilihat lagi. Enggak apa-apa Jamak tat ini jamak mudzakkar tat. Jamak lengkap Pak. Jamak Mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Ya, santai. Kemudian lanjut muslimuna Pak Teguh. Jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian ayatin Mas Tegar. Jamak muannas salim. Jamak muannas. Lanjut Mas Rizky Al-Ka'bain. Al-Ka'bain. Salam yuk. Udah. Mustana Ustaz. Rizky. Nah, tafadhol Mas Muhammad Rizky. Mustana Ustaz. Oh, naam. Sana. Oke. Santa. Kemudian Yada ini Pak Ramadan Madini. Pak Ramadan. Mas Ramadan. Yada ini Musana Ustaz. Oke, benar ya. Al-Fatawa. Al-Fatawa Pak Ade. Al-Fatawa. Yang pertama Mangkus. Yakin? Mangkus ya? Coba dicek lagi. Mangkus sama akhirnya. Sebentar. Harokat sebelum akhir. Ini kan alif lazimah tadi yang pembahasannya tuh. Kalau alif lazimah berarti mankus. Maksur apa mangkus ya tadi saya lupa. Maksur ya. Jadi Bapak sudah ada kitab Pak Ade? Kenapa? Sudah punya kitab Bapak? Sudah. Cuman saya kadang suka bingung maksur sama mangkus itu suka bingung, bukan bingung itu sih. Namanya aja misalnya yang patah apa yang kasroh apa, jadi saya suka lupa.
Oke, nah. Ya, jadi ini yang tepat bukan mankus ya, ini adalah maksur. Jadi kan tahapannya seperti ini. Coba dilihat, oh ujungnya bengkong. Bengkong, coba aja lihat, geser aja penglihatan kita ke sebelumnya. Oh fathah, kalau fathah ini maka ini adalah isim maksur. Dan ini kita sebut sebagai ya azimah. Jadi tahapannya gitu. Tengok bengkongnya ada bengkong, bengkong ini ya alif lazimah itu pasti kita benar alif lazimah atau ya lazimah. Tengok sebelumnya fathah maka ini ya lazim apa nama alif lazimah. Tapi kalau sebelumnya kasroh maka itu ya lazimah nih, kalau ya lazimah ya otomatis dia adalah mankus. Itu aja cara berpikirnya gitu. Jadi yang lebih tepat adalah mankus, maksur gitu. Khadijatu Pak Mas Reski Tampati. Ayo dong. Khadijatu Mufrad muannas Ustaz. Muannas. Nih. Muannas itu apa ini? Oh, mufrad muannas. Mufrad muannas. Oke, nah Mas Anta spesifik sekali. Oke, lanjut Al-Mufti Mas Rafif. Ini aja lah as-samawatu apa? As-samawatu. Mas Rafif Usai as-samawatu. Oke. Masuk Mas apa? Mas Rafif? Masih close mic? Apa namanya? Belum mute. Oke. Terus ya. Kemudian lanjut Mas Lalu coba as-samawatu masuk apa Mas? Jamak muzakkar salim, Ustaz. Muannas salim. Benar. Muannas ya, jangan balik. Jamak muannas sama-sama ada salimnya Ya. ini, tapi satu mudzakkar, satu muannas. Iya. Muannas. Benar ya? Jamak muannas salim. Anwarun. Tadi siapa yang belum ya? Udah semua ya? Mas Rafif, tes, bisa masuk Mas? Oke, belum ya. Jadi Anwarun, ada yang tahu? Anwarun ini adalah jamak Jamak taksir. jamak. Benar ya. Jamak mufradnya ada yang tahu apa? Anwarun. Kemarin ada kita sebutkan. Nurun ya. Nur. Cahaya. Jamak daripada nur. Turukun juga. Turukun nih jamak taksir juga. Mufradnya torikun. Torikun ya. Sufyanun, Sufyanu. Jamak apa nih? Sufyanu, ada yang tahu? Walladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif. Al-Mufti. Ismul mankus. Kenapa? Karena sebelumnya kasrah. Qulubuhum. Qulubuhumnya ada dua nih ya. Nah, qulubuhum ini masuk apa namanya? Ada yang tahu? Qulubuhum itu masuk jamak taksir. Mufradnya apa? Kolbun. Kolbun itu hati. Tapi kalau jamaknya qulubun. Nggak ada pola kan? Nah, tapi ya insya Allah kalau kita udah sering dengar tuh bisa aja tahu gitu. Makanya. Kemudian asai. Asai ini adalah isim mangkus. Nama mangkus ya udah. Tengok aja. Oh ada lihat kasrohan. Kemudian a'ma. A'ma ini isim maksur. Maksur. Kenapa? Tengok aja bengkong sama-sama bengkong tapi bedanya nih patah sebenarnya ya udah isim maksur berarti. Wadduha juga ini masuk maksur. Muslihuna jamak mudzakkar salim, maradun dia apa nih? Mufrad. Dan sobiratun adalah isim jamak muannas salim. Insyaallah ya, itu dulu pembahasan kita pada hari ini. Silakan coba dikerjakan semampunya juga tambahan-tambahan yang ada dan murojaah. Insyaallah besok akan coba review ya, karena kita mau sebelum masuk materi baru, kita review dulu sebelum masuk tabel gitu. Silakan nanti bisa di murojaah gitu. Ya, mungkin sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.